Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam sehat walafiat. Di video kali ini saya mau membahas bahwa Islam masuk ke tanah Pasundan itu sejak tahun 1 Hijriah. Sebagian besar buku sejarah Indonesia tentang penyebaran agama Islam di Tatar Sunda dihubungkan dengan tokoh Fathahillah sebagai utusan Demak, yang diidentikan dengan Sunan Gunung Jati pendiri Kesultanan Cirebon ketika pemerintahan Pajajaran dikuasai Prabu Surawisesa atau Ratu Sangiang tahun 1521 sampai tahun 1535 Masehi. Surawisesa pamannya Sunan Gunung Jati sedangkan Sunan Gunung Jati adalah cucu Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata, dari Larasantang yang sejak balita mendapatkan pendidikan Islam dari ibunya Subang Larang. Istri Prabu Siliwangi yang dikenal Nyi Mas Sindang Kasih, Subang Larang dan Nyi Mas Kentring Manik Mayang Sunda, Subang Larang melahirkan 3 orang anak terdiri Walang Sungsang, Larasantang dan Raden Sangara. Kemudian Kentring Manik Mayang Sunda melahirkan putra mahkota yang menjadi Raja Pajajaran generasi kedua yakni Prabu Surawisesa. Sementara itu, Raden Walang Sungsang memiliki banyak nama antara lain Maulana Ifdil Hanafi, Haji Tan Eng Hoat, Haji Abdullah Iman atau Sunan Rohmat atau Sunan Godok atau Raden Kaan Santang. Tokoh inilah yang disebut-sebut dari sumber tradisi Garut sebagai putra Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, yang berselisih paham tentang keyakinan agama, tapi akhirnya mereka bersepakat Kaan Santang diberi keleluasaan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Pajajaran. Petilasan yang bertalian dengan Kaan Santang berada di Godok Garut berupa makam, di Gunung Nagara berupa bekas pertapaan, dan di Cilauteren. Berdasarkan sumber tradisi masyarakat, diceritakan Kaan Santang diislamkan oleh Syaidina Ali bin Abi Thalib dan memiliki pedang Zulfaqar milik Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari keterangan itu, kita dihadapkan pada kebingungan luar biasa seperti Prabu Siliwangi hidup pada abad ke-15 sampai 16 Masehi atau menjadi penguasa Pakuan Pajajaran pada tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib hidup pada zaman Rasulullah yakni permulaan tahun Hijriah atau abad ke-6 Masehi 579 Masehi. Maka, rentang waktu 10 abad itu tidak masuk akal, terlebih lagi adanya anggapan bahwa Prabu Siliwangi menentang Islam, padahal istrinya Islam. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib dalam pertempuran menaklukkan Siprus, Tripoli dan Afrika Utara, serta dalam membangun kekuasaan Muslim di Iran, Afghanistan dan Sin 644-650 Masehi mendapatkan bantuan dari seorang tokoh asal Asia Timur Jauh. Maka jika meneliti naskah Pangeran Wangsakerta besar kemungkinan tokoh dari Asia Timur Jauh itu adalah Prabu Kretawarman pada tahun 561-628 Masehi. Maharaja Tarumanagara generasi ke-8, yang memiliki 2 orang putri, pertama putri dari Kalankayana, dan istri yang kedua berasal dari Sumatera tidak memiliki anak sehingga mengangkat anak kemudian diakuinya sebagai anaknya sendiri bernama Brajagiri. Kertawarman merasa dirinya mandul, tahta kerajaan diwariskan kepada adiknya Prabu Sudawarman, padahal sesungguhnya tanpa disadari sempat memiliki keturunan dari seorang pencari kayu bakar anak Ki Prangdami, bersama istrinya Nyi Sembada, yang ia temukan dan dinikahi saat ia berburu di hutan, yang tinggal di dekat hutan Sancang, di tepi sungai Cikaengan, pesisir pantai selatan Garut. Putrinya Setiawati dinikahi Kertawarman yang hanya digaulinya selama 10 hari, setelah itu ditinggalkan dan mungkin dilupakan. Setiawati merasa dirinya dari kasta sudra tidak mampu menuntut kepada suaminya seorang maharaja. Ketika mengandung berita kehamilannya tidak pernah dilaporkan kepada suaminya hingga melahirkan anak laki-laki yang ketika melahirkan Setiawati meninggal dunia. Anaknya oleh Ki Parangdami dipanggil Rakeyan, mengingat keturunan seorang raja. Kelak Rakeyan dari Sancang itu setelah dewasa pergi ke Tanah Suci hanya untuk menjajal kemampuan, kanuragan, Syaidina Ali radhiyallahu anhu, yang dikabarkan memiliki kesaktian ilmu perang ilmu berkelahi yang tinggi. Sumber lainnya menyebutkan tahun 640 Masehi,
Rakayan Sancang tidak sempat berkelahi dengan Sayyidina Ali namun menyatakan kalah akibat tidak mampu mencabut tongkat Sayyidina Ali yang hanya menancap di tanah berpasir. Sejak itulah Rakayan Sancang menyatakan dirinya masuk Islam kemudian meneruskan berguru kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di pesisir selatan wilayah Tarumanagara Cilaut Ren, Leweng Hutan Sancang dan Gunung Nagara, secara perlahan Islam diperkenalkan oleh Rakayan Sancang yang ketika itu yang mau menerima Islam sedikit sekali. Upaya Rakayan Sancang menyebarkan Islam terdengar oleh Prabu Sudawarman, yang dinilai bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Timbullah pertempuran yang ketika itu Senopati Brajagiri anak angkat Sang Kretawarman turut memimpin pasukan. Rakayan Sancang unggul, Prabu Sudawarman sempat melarikan diri dan dikejar Rakayan Sancang, tapi tusuk konde Rakayan Sancang jatuh. Melihat ada tusuk konde yang jatuh, tiba-tiba pertempuran terhenti, karena Prabu Sudawarman mengenali tusuk konde yang jatuh dari Rakayan Sancang, yang ternyata tusuk konde tersebut diwariskan dari ibunya melalui kakeknya, pemberian seorang raja kepada ibunya sebagai kenang-kenangan, sebelum beliau meninggalkan ibunya. Kemudian mereka saling menceritakan silsilah sehingga ada pengakuan Rakayan Sancang anak Sang Kertawarman. Peristiwa tersebut berkembang menjadi cerita dari mulut ke mulut yang menyatakan Kaan Santang mengejar Prabu Siliwangi untuk diislamkan. Kisah Rakayan Sancang itu pun setelah 10 abad kemudian terungkap kembali, ketika Walang Sungsang dari Cirebon menyusuri Sungai Cimanuk sampai ke hulu sungai, kemudian menemukan pedang yang disebut-sebut sebagai pedang Nabi Muhammad SAW. Pedang itu milik Rakayan Sancang atau Kaan Santang, pemberian Ali bin Abi Thalib ketika membantu Ali dalam peperangan menegakkan syariat Islam. Wallahu alam. Demikian info yang dapat kami suguhkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi, dan bila ada salah mohon dikoreksi dengan bijak di kolom komentar. Terima kasih telah setia menonton sampai selesai. Semoga kita semua diberi umur yang panjang serta sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin ya robbal alamin. Subscribe dan ikuti terus langkah pengembaraan saya selanjutnya, untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya seputaran wisata alam dan sejarah wisata religi juga sejarah Nusantara lainnya, mudah-mudahan bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.